Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Ceria FM dimanapun kamu berada. Saya Rizky Amelia Putri akan menemani kamu pada kali ini. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dan juga relevan dalam membahas kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola hidup sehat. Yang mana kita akan bahas bagaimana cara kita dapat menanamkan pola hidup sehat dan juga mengapa itu sangat penting bagi kesehatan kita. Pada kali ini kita akan mendatangkan dua tamu yang spesial yang sangat berpengalaman dan juga ahli di bidang tersebut, yang mereka akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka dengan kita tentang bagaimana kita dapat menyebarkan pola hidup sehat dan juga mengapa itu sangat penting bagi kesehatan kita. Oke, kita perkenalkan dulu pada tamu kita hari ini. Silakan, Kak. Hai teman-teman pendengar radio, kenalin aku Triana Mariska. Mungkin nggak ahli ya kayak yang dibilang kakak presenternya tadi, kakak hostnya tadi. Cuma ya kita di sini memang ada sedikit beberapa pengalaman soal pola hidup sehat. Oke, halo, aku Citra Finandita. Aku merupakan salah satu pakar dari kesehatan juga. Halo. Baik, Kak. Kita langsung saja ke pertanyaannya yang pertama. Apa sih menurut Kakak itu pola hidup sehat dan juga bagaimana cara kita hidup sehat? Kita bertanya ke Kakak Tirana dulu ya. Oke, kalau menurut saya sendiri pola hidup sehat itu ketika kita menjalankan keseharian kita itu balance gitu Kak, secara seimbang, misalnya dari segi makanan ataupun kegiatan kayak dari jam segini sampai jam segini kita bekerja, terus istirahat yang cukup, makanan cukup, 4 sehat 5 sempurna, tidak berlebihan maupun kekurangan, dan waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang di luar kebutuhan tubuh atau fisik dan mental kita itu tidak perlu kita lakukan secara berlebihan. Jadi pola hidup sehat itu intinya menurut saya ketika kita melakukan keseharian kita secara seimbang. Jadi gitu, Kak. Oke, Kak, menurut Kak Triana tadi kan kita tuh harus hidup dengan cara seimbang. Kemudian bagaimana sih menurut pendapat Kak Dita tentang hal pola hidup sehat tersebut? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Putri. Kalau menurut pendapat saya mengenai pola hidup sehat itu, pola sehat itu menurut saya hal yang melibatkan kombinasi dari pola makan seimbang, olahraga teratur, cukup istirahat, dan memperhatikan kesehatan mental gitu Kak Putri. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua ya. Kenapa sih orang-orang itu sulit untuk hidup sehat dan juga apa sih dampaknya ketika hidup itu tidak teratur? Saya ingin tahu nih pendapat Kak Dita terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kalau dari pendapat aku ya, mungkin ada beberapa alasannya juga ya Kak, seperti tuntunan hidup modern saat ini. Contohnya karena banyak sibuk kerja, tekanan sosial, dan juga gaya hidup yang modern. Dan itu membuat sulit bagi orang yang menyisihkan waktu dan energi menerapkan pola hidup sehat tentunya. Dan kalau dampak kepada kesehatan kita karena tidak memiliki pola hidup sehat ini, ketika hidup tidak teratur baik dari segi makanan atau manajemen waktu, dapat memiliki dampak negatif tersendiri pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Itu dari segi makanan, mengkonsumsi makanan instan atau tidak seimbang secara teratur dapat berdampak buruk tentunya pada tubuh dalam jangka panjang. Oke, menurut Kak Triana bagaimana?
Kalau menurut saya sih kurang lebih sama dengan yang disampaikan sama Kak Dita tadi. Melihat keadaan saat ini, kenapa orang sulit untuk hidup sehat itu selain karena sulit untuk manajemen waktu, untuk berolahraga dan memilih makanan yang sehat itu tuh ya karena bukan tuntutan zaman, tapi lebih kayak karena kita mengikuti kan apa yang banyak terjadi di zaman sekarang, karena kan orang banyak mengejar waktu untuk bekerja atau ya mencapai impiannya sehingga lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan jauh dari pola hidup sehat. Jadi dampaknya itu mungkin sewaktu muda belum terasa, tapi yang memang benar-benar terasa dampaknya ketika kita tidak menjalankan hidup sehat itu adalah saat tua nanti. Karena yang kita makan saat ini dan aktivitas kita saat ini, ketika istirahat kita kurang dan olahraga kita juga kurang, itu efeknya akan terasa ketika masa tua nanti. Jadi kita lebih mudah, mungkin dikatakan anak sekarang tuh lebih mudah jompo gitu Kak. Oke, dengan adanya kesibukan dan juga gaya hidup, kemudian adanya kesehatan hidup tersebut, adanya dampak ketika hidup tidak teratur. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seberapa berpengaruhnya sih pikiran dan juga olahraga untuk mencapai pola hidup sehat tersebut? Yang pertama kali saya tanyakan kepada Kakak Triana. Oke, kalau menurut saya soal olahraga dan pikiran pengaruhnya terhadap pola hidup sehat itu pasti memang besar pengaruhnya ya Kak. Soalnya kita kan ketika kita berolahraga dengan cukup itu tuh badan kita jadi lebih fresh dan metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan baik, dan tentunya itu pasti berpengaruh pada pikiran kita juga jadi lebih sehat. Nah, di sini sebenarnya untuk soal pikiran itu ketika kita lebih sering memikirkan sesuatu secara mendalam seperti yang dikatakan anak-anak sekarang itu adalah overthinking, itu berpengaruh pada kesehatan kita sendiri, dan itu juga bisa menjauhkan diri kita dari pola hidup sehat. Walaupun kita sudah menjaga makanan atau olahraga yang cukup, namun tetap selain pikiran, olahraga yang dengan waktu yang cukup, misalnya 30 menit setidaknya dalam sehari dan rutin kita lakukan tiap hari, itu bisa membantu kita untuk memulai pola hidup sehat itu sendiri. Dan dari faktor pikiran juga menjauhkan pikiran-pikiran yang memunculkan penyakit stres atau overthinking atau biasa disebut berpikir berlebihan untuk diri kita sendiri. Baik, bagaimana pendapat Kak Dita? Mana tahu kan pertanyaan berbeda dari Kak Triana. Silakan Kak Dita. Oke, terima kasih Kak Putri. Menurut aku ya, olahraga sangat penting dalam mencapai pola hidup sehat. Karena melalui olahraga, tubuh dapat memperoleh banyak manfaat, termasuk peningkatan kondisi fisik, kesehatan jantung, kekuatan otot, serta peningkatan kesehatan mental tentunya. Kalau dari pikiran, ya pikiran ini memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap pola hidup seseorang. Karena kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi keputusan sehari-hari terkait dengan pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung lebih mampu untuk menjaga pola hidup sehat secara konsisten. Selain itu, pikiran yang positif juga dapat memotivasi seseorang untuk merawat diri dengan baik, termasuk juga nih dalam hal pola makan, olahraga, dan juga manajemen waktu. Oke, berarti hal tersebut sangat berpengaruh ya Kak terhadap kebiasaan dan juga adanya kesehatan mental tersebut. Terus pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana tips yang ingin memulai hidup sehat sendiri? Baik, yang pertama kali saya ingin bertanya nih sama Kak Dita. Oke Kak Putri, kalau untuk tips dari aku nih ya, untuk teman-teman semua, untuk memulai hidup sehat itu dimulai dari mengkonsumsi makanan sehat dan kurang-kurangin nih makanan-makanan instan kayak mie dan lain-lain. Terus rutin olahraga, mencukupi kebutuhan cairan kayak minum air putih yang banyak.
dan mengelola stres dan juga tidur yang cukup. Mungkin itu kalau tips dari aku. Oke, kemudian bagaimana sih menurut Kak Triana tips untuk memulai hidup sehat tersebut? Wah, kalau tips dari aku ya, sebenarnya nggak jauh beda dari yang disampaikan oleh Kak Dita tadi. Apalagi tiap individu tuh pasti punya tipsnya sendiri-sendiri kan. Cuma untuk kalau secara umum, dari yang udah dijelaskan Kak Dita tadi, mungkin yang bisa saya tambahin itu kita perlu membuat to-do list setiap hari. Misalnya ada daftar apa yang harus kita lakukan setiap hari. Kayak mau bangun pagi jam segini, kita mulai dengan beribadah, terus kemudian berolahraga dan bekerja. Misalnya kita bekerja di perkantoran atau mungkin yang masih menempuh pendidikan. Dan kalau misalnya kita bekerja, misalnya tipe pekerjaan gitu, pekerjaan kita itu adalah 9 to 5 gitu kan. Jadi kita harus merencanakan juga setelah bekerja nanti apa yang kita lakukan. Itu memang terkait juga dengan makanan-makanan yang kita lakukan, yang akan kita makan dalam satu hari atau kemudian hari itu. Jadi perlunya kita membuat semacam jurnal pola hidup sehat gitu, agar yang kita lakukan nantinya yang sudah telah dijelaskan oleh Kak Dita tadi bisa teratur dan konsisten untuk kita lakukan sampai di kemudian hari, sampai kita mencapai pola hidup sehat yang sebenarnya. Mungkin itu saja, Kak. Oke Kak, mungkin itu saja teman-teman perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode terakhir kita mengenai pola hidup sehat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia yang telah mendukung acara kami selama ini. Kami juga mengucapkan kepada para tamu kedua kakak ini telah berbagi wawasan dan juga pengalaman menarik dalam setiap episodenya. Dengan episode kali ini, kami berharap telah memberikan inspirasi, informasi, dan juga hiburan yang bermanfaat bagi Anda. Meskipun ini adalah akhir dari talk show kami, ingatlah bahwa perjalanan komunikasi pengetahuan tidak pernah berakhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.